Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita memuji, kita menyembah Tuhan. Dan kita percaya hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Segala pujian dan sembah kita hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja, yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Saya udah Jumat bangkit berdiri. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, glory bagi Tuhan. Semua katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas semua, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, salah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Bapak selamat pagi. Bapak terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu terakhir di tahun 2021 kami boleh berada di tempat terbaik, yaitu di rumah-Mu. Terima kasih Bapak, kami undang hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapak, jika hari ini kami boleh Tuhan ada di dalam rumah-Mu Tuhan, untuk mengingat, untuk merayakan kehadiran putra-Mu Yesus Kristus yang sudah yang sudah lahir bagi kami 2000 tahun yang lalu. Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang istimewa Tuhan, di mana Engkau hadir, Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang terbeban berat Engkau lepaskan dalam nama Yesus. Kau beri kelegaan Tuhan, yang menunggu pertolongan-Mu hari ini mereka boleh menerima pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga menjamah setiap pikiran dan hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah setiap firman yang keluar, baik itu melalui pesan Natal dari Bapak Gilbert Lumaindong maupun dari gembala setempat di tempat ini, ya Tuhan Bapak yang ke Tirta Tuhan, kiranya boleh jatuh di tanah yang subur, boleh bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, berkati semua yang melayani Tuhan, urapi mereka, kuduskan mereka, karena Engkau Allah yang kudus.
Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami persilakan Haleluya. duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kita buka hati kita lebih lagi. Kita sembah Raja kita. Sebab Dia lahir tidak hanya secara jasmani, tetapi Dia lahir di hati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita beri yang terbaik dari hidup kita hari ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His hand. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His hand. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bersama-sama katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, Allah yang kudus. Syukur, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya. Karena perbuatannya pada kita. Oh, kini saya undang jemaat yang dikasih Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Kataku kuat, yang miskin
sembah Tuhan kita. Haleluya. Glory. Syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur Yesus. Haleluya. 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 Yesus. 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 Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Kira-kira yes, kira-kira. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Yes Tuhan Yesus. Glory bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, oh. Haleluya. Bermasmurlah bagi Raja. Bermasmur bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menerangi hati kami Bapa. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Yesus, sebab kami tahu Engkau saja yang layak. Hanya Yesus yang layak. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Sehingga yang lemah pagi hari ini boleh berkata, aku kuat Tuhan Yesus, sebab Engkau Allah yang senantiasa menopang kami Tuhan. Demikian juga kami bersyukur untuk kesehatan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat keluarga yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus buat pelayanan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih buat talenta yang sudah Tuhan karuniakan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh berkata, aku kaya di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Glory bagi Yesus. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Yes, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yes. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia lahir, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus selama dunia. Ya haleluya.
lagi katakan, Dia lahir. Yes. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu. Oh, haleluya. Katakan Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami, yes. Sang penebus juru selamat dunia. Katakan Dia itu firman. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. Manusia. Dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, Tuhan kami. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Oh, haleluya. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Kita naikkan satu pujian bahwa Dia lahir untuk setiap kita. Dia Allah yang ajaib. Dia Raja damai. Bapa yang kekal dalam hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Bagi Dia, haleluya, amin. Kita naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Katakan bersama-sama dengan saya bahwa Dia lahir buat saudara dan saya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Yes. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Semua katakan namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia
sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan namanya. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Kita berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Izinkan saya pada kesempatan yang luar biasa ini menyampaikan tema Natal umum dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, yaitu Resilience. Izinkan saya membaca dari Mazmur 77 ayat 12 sampai 15. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Jadi hidup itu yang kita ingat jangan masalah dan persoalan di akhir tahun ini. Kalau kita cuma ingat badai, persoalan, masalah, wah lemah kita, iya kan? Tapi yang harus kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan, keajaiban-keajaiban Tuhan, bahkan dari zaman purbakala. Lagu sekolah minggu ajarkan kita begini. Hitunglah berkat-Mu sekalian yang turun sehari-harian. Jangan takut, hitung berkat-Mu, nanti kau kan kagum lihat kasih-Nya. Itu dia. Kalau kita cuma mikirin masalah, ya kita lemah. Tapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita mau terbang tinggi bagai Raja. Wah, dan itulah Natal. What is Christmas? Apa itu Natal? Natal artinya kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan ayat 13, bila aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kalau kita ingat kedahsyatannya, kalau kita ingat kasih-Nya, kita ada pada kesimpulan, mana ada Allah seperti Dia. Tapi kalau yang kita ingat masalah, yang kita ingat persoalan, yang kita ingat badai, maka yang kita pikirkan, aduh corona ini, aduh kondisi ekonomi, aduh suami saya ini, aduh mertua saya, aduh masa muda saya, aduh orang tua saya, aduh bos saya di kantor. Yang kita ingat cuma masalah. Makanya ayat 15 bilang, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Resilience artinya tangguh. Resilience artinya kalaupun ditekan, dia akan kembali seperti normalnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sukar, kata Alkitab. Kita ada di bagian-bagian terakhir dari akhir zaman. Itu sebabnya di masa Natal ini kepada jemaat Tuhan yang luar biasa, izinkan saya mengingatkan buat saudara. Mari kita jadi orang-orang percaya yang resilience. Natal mengajar kepada kita. Yang harus kita ingat adalah perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang harus kita ingat adalah kebaikannya, kasih-Nya, anugerahnya, segala kuasa-Nya yang sempurna atas kita. Karena kalau yang kita ingat kebaikan Tuhan, maka yang pertama, hati kita akan menjadi hati yang bersih dan penuh syukur. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kuasa Tuhan, maka yang pertama hati kita akan menjadi bersih dan penuh syukur.
yang membuat jalan hidup kita berat. Karena hati kita kotor, hati kita jorok, hati kita penuh kebencian, hati kita penuh dengan iri, hati kita penuh dengan persaingan. Tapi Natal mengajar kepada kita, be resilience. Dengan apa? Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Mengingat segala kebaikannya. Maka itu membuat hati kita bersih dan penuh syukur. Dan yang kedua, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita ingat perbuatan-perbuatannya, kita ingat kasih yang sempurna. Maka yang kedua, langkah kita tegar, teguh, dan tidak bisa digoyahkan. Corona ini, situasi hari-hari ini, membuat banyak orang jalannya goyah. Membuat orang langkahnya gemetar. Membuat banyak orang pikirannya penuh dengan berbagai kekhawatiran-kekhawatiran yang menekan. Tapi izinkan saya mengingatkan, today we feast Christmas. Hari ini kita merayakan Natal. Kita dengar suara yang sama. Dia Allah Immanuel yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang saya sayang dalam kasih Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Sehingga langkah kita tidak goyah. Kita langkah teguh. Kita langkah dengan iman. Kita langkah dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kasihnya, kuasanya, maka keputusan-keputusan yang kita ambil akan menjadi keputusan-keputusan yang berhikmat dan bertanggung jawab. Life is all about your decision. 2022 akan menjadi tahun kemuliaan buat kita. Karena 2022 visi buat gereja kita adalah the year of glory. Tahun kemuliaan. Tapi Allah mau menyatakan kemuliaannya buat kita. Nah, bagaimana kita menerima kemuliaannya kalau langkah-langkah kita ambil keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Langkah-langkah yang benar. Keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang benar dan bertanggung jawab. Keputusan-keputusan yang tidak kekanak-kanakan. Tidak kampungan. Tidak duniawi. Tapi berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maria mengambil keputusan yang tepat. Yusuf mengambil keputusan yang tepat. Orang-orang Majus mengambil keputusan yang tepat. Gembala-gembala di padang mengambil keputusan tepat. Siapa yang mengambil keputusan salah? Herodes. Sehingga Natal bukan menjadi pusat sukacita. Natal menjadi pusat amarah, kebencian. Sampai diambil keputusan yang begitu bodoh. Bunuh anak di bawah umur 2 tahun semuanya. Ingat. Hidup ini indah bersama Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi sama dengan manusia. Natal ini harus menjadi Natal yang mendorong kita menjadi orang-orang yang resilience. Karena kita ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan yang keempat, saya percaya. Kalau kita ingat perbuatan Tuhan, kita ingat kebaikannya, kasihnya, kesetiaannya. Maka yang keempat, yang terakhir, kita akan menjadi orang-orang yang setia. Kita akan menjadi orang-orang yang melayani. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Betul ada tantangan, tapi setia. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setianya sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Jemaat yang luar biasa. Saya percaya betul saat ini dalam kesempatan ini Tuhan sedang mau melakukan sesuatu yang baik. Engkau yang sedang goyah. Engkau yang sedang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Engkau yang sedang dingin dalam melayani Tuhan. Bukan persoalanmu terlalu banyak, tapi ingatanmu itu yang keliru. Today is Christmas. Hari ini kita merayakan Natal. Doa saya, jadilah anak-anak Tuhan yang resilience. Jadilah anak-anak Tuhan yang tidak cepat menyerah. Dengan apa? Dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Hati kita bersih. Langkah kita tegap. Keputusan kita benar dan bertanggung jawab. Dan pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang setia. Yang melayani.
dan selalu mau menyenangkan hati Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Izinkan saya sebagai gembala berdoa buat setiap saudara. Bapa, hari ini adalah hari yang baik. Kami kembali diingatkan tentang kedahsyatan-Mu. Di masa-masa Natal ini adalah masa-masa untuk kami mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kedahsyatan Tuhan, bahkan rancangan Tuhan yang ini dalam hidup kami. Kami akan terus naik terbang tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Kalaupun di tengah tantangan, kami akan menjadi pemenang dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Natal ini menjadi Natal yang menjadikan kami orang-orang yang mengingat kebaikan Tuhan. Menjadi orang-orang yang bersyukur karena kuasa-Mu. Dan pada akhirnya kami menjadi orang yang resilience, yang tangguh, yang bertahan, yang setia. Dan menyenangkan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Natal, kasih Natal, damai Natal, sukacita Natal. Yang sempurna saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Jemaat sekalian. Izinkan saya sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bersama istri saya Rinda. 3 anak saya, 2 menantu saya dan 3 cucu saya. Serta seluruh hamba-hamba Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center mengucapkan selamat hari Natal, selamat mempersiapkan untuk memasuki tahun baru, the year of glory 2022 buat kita. Adalah tahun kemuliaan Tuhan, di mana kemuliaan Tuhan akan semakin nyata. Tuhan Yesus memberkati dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan. Haleluya. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala Jangga Tirta. Kita buka hati, kita siapkan hati kita. Haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu. Ya. Selamat pagi semuanya, sungguh satu sukacita kalau kita bisa berada di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Pada tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama. Karena pada tahun lalu kita tidak bisa merayakan bersama-sama, kita merayakan secara online. Puji Tuhan saudara, kalau kita semua bisa melewati tahun 2021 seperti pesan Bapak Gembala kita, resilient, kita bangkit saudara. Karena karena gereja kita, Glow Fellowship Center mempunyai tema The Year of Glory, tahun kemuliaan. Kiranya ini boleh terus menjadi kekuatan bagi kita dan kita percaya selama kita mengandalkan Tuhan, selama kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita sanggup melewati apapun badai yang akan menimpa kita. Amin saudara. Ya, kita lihat kebaikan Tuhan seperti apa yang Pak Gembala katakan. Tuhan terbaik sekali. Kita bisa melewati sampai saat ini tahun 2021. Dan saya percaya saudara terus mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan di tahun-tahun mendatang, tahun 2022 kita tidak tahu apa yang terjadi saudara. Firman Tuhan katakan hari-hari tidak semakin baik. Tapi saya percaya orang yang mengharapkan pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin saudara. Kita pastikan kita terus bersandar kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri saudara ya. Hari ini kita merayakan bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan melalui kelahiran putranya Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara, hari ini adalah sukacita yang besar bagi kita umat Kristiani, saudara. Karena kita percaya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya, saudara. Kita sungguh bersyukur, kita sungguh beruntung kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, kita tahu bahwa perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini. Kita akan memasuki tahun yang baru. Tahun yang penuh dengan tantangan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Mungkin lebih baik atau bahkan lebih buruk, saudara. Tapi kita dalam kenyataannya, saudara, kita menghadapi
yang namanya pandemi COVID ini, saudara. Ada varian baru yang namanya Omicron. Saat ini di Eropa sedang full lockdown. Dan saya baru mendapat kabar dari kakak saya yang ada di Sydney. Di Sydney mulai juga mereka udah mulai takut, saudara. Karena mulai berkembang juga di Sydney. Oleh karena itu, saudara, kita adalah orang-orang percaya. Kita tahu hidup ini adalah perjuangan yang tidak mengenal akhir. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dalam hidup ini. Ya, tapi saudara percayalah, ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita hidup berjalan bersama Tuhan, saudara, kita pasti akan melewati segala sesuatunya dengan baik. Tapi saudara, saat ini kita ada di dalam situasi keadaan yang memang boleh dikatakan mencekam, saudara, ya. Karena virus ini, kita tidak ada satu orang pun yang kebal akan virus ini, saudara. Ya, ya. Kita sekarang ini ada di gereja ini, kita merayakan ibadah ini kan dengan segala keterbatasan yang kita harus pakai masker dan sebagainya, saudara. Ya. Tapi ya, kita harus taat, saudara. Kita harus taat apa yang pemerintah katakan. Itu demi kebaikan kita semua, saudara. Nah, we have no choice, saudara. Kita ada dalam kehidupan yang seperti ini saat ini. Ya. Namun kita semua percaya, saudara, ya, bahwa manusia itu kan kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan kepandaiannya, dengan segala akal budi, talenta-talenta yang diberikan. Dan kita semua diciptakan juga diberi kebebasan untuk memilih. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mau memilih. Jalan mana yang kita mau ambil, saudara. Apakah kita terus mau tetap setia? Seperti yang Pak Gembala katakan, melihat kebaikan Tuhan selama ini. Kita tetap setia, beriman kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Atau sebaliknya, saudara mengambil sikap untuk memuaskan kedagingan saudara, mengikut apa yang dunia tawarkan. Karena apa yang dunia tawarkan itu sangat menarik sebetulnya, saudara. Tapi ingat, saudara, firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan di ayat 7 Tuhan katakan apa, saudara? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, kita sebagai orang beriman, kita pasti akan mengambil sikap yang pasti. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan tetap mengambil jalan untuk mengikuti Dia, saudara. Ya. Karena kita tahu, saudara, perjalanan hidup kita ini masih panjang, saudara. Lika-liku perjalanan hidup kita ini, kita harus punya sesuatu yang dapat menolong kita, saudara, ya. Ya, kalau saudara mengandalkan hidup saudara pada Tuhan, bukan berarti saudara kita terus bebas dari segala masalah. Tidak, saudara. Ya, kita tetap ada selama kita masih hidup. Masalah itu akan selalu mengikuti kita, saudara. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Artinya Tuhan turut berjuang di dalam setiap masalah kita, asalkan kita mengandalkan Tuhan, saudara. Ya, kita pasti sanggup melewati segala sesuatunya. Karena barang siapa yang mengharapkan Tuhan, barang siapa yang berharap kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dipermalukan, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita lihat ya, saudara, ada seorang rasul yang begitu luar biasa. Dia bernama Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus ini dia begitu tegar, dia begitu kuat, dia adalah pribadi yang teguh, yang kuat, saudara. Pada saat dia melayani suatu misi penginjilan, dia mengalami siksaan, dia ditangkap, disiksa, dianiaya, dan diperlakukan tidak adil, saudara. Padahal dia bukan seorang penjahat, dia bukan seorang kriminal. Dia melakukan misi Injil, saudara. Tapi dia harus menanggung semua beban apa yang dia harus terima. Dia disiksa, disakit, dianiaya begitu rupa, Tuhan. Tetapi dia tetap tegar, dia tetap kuat. Kenapa, saudara, dia tetap tegar, tetap kuat? Coba kita lihat. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-13. Inilah yang membuat Paulus begitu kuat dan tegar. Dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa, saudara? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus tahu benar bahwa kemampuan dia itu terbatas sebagai manusia, saudara. Ya. Dia mau memberitakan kepada jemaat di Filipi bahwa apa yang dia alami, apa yang orang-orang lakukan terhadap dia bisa melewati badai yang begitu
hebat, saudara. Itu semua karena Dia yang ada di dalam dia. Dia yang ada di dalam dirinya, yaitu Tuhan. Ada tangan Tuhan yang besar, yang kuat, yang menolong dia. Sehingga dia mampu untuk melewati segala sesuatunya, saudara. Kita lihat ada seorang presiden Amerika yang begitu terkenal dan berhasil, saudara. Dia adalah Abraham Lincoln. Dia adalah presiden Amerika yang ke-16, saudara. Dia adalah presiden Amerika yang terbaik semasa ini. Saudara tahu kenapa, saudara? Kenapa dia berhasil untuk bisa mengemban tugas sebagai seorang presiden dalam bangsa yang besar? Suatu ketika, saudara, ada kerabat dekatnya yang tinggal bersama-sama dia di dalam lingkungan istana. Dan pada saat itu dia mendengar, pada saat dia melewati kamar Abraham Lincoln, dia mendengar ada satu percakapan di dalam. Karena pintunya tidak tertutup, ada terbuka sedikit. Lalu dia dengan rasa penasaran, dia mau melihat siapa sih yang sedang bercakap di dalam, saudara. Ketika dia melihat, ternyata dia melihat Abraham Lincoln sedang berlutut di samping ranjang. Dia sedang berdoa dengan sepenuh hati. Dia katakan, Tuhan Yesus, tolong saya untuk memimpin bangsa yang besar ini. Saudara, itulah kunci keberhasilan Abraham Lincoln untuk memimpin bangsa yang besar, Amerika Serikat, saudara. Dia menjadi bangsanya, dia sadar, saudara, bahwa kekuatan itu hanya ada pada dia. Dia mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga dia berhasil memimpin bangsa yang besar, dan dia sampai saat ini dia masih tetap dikenal, saudara. Di dalam perjanjian lama, di kitab 2 Tawari 16, saudara, tidak usah dibuka. Itu ada seorang raja yang bernama Raja Asa. Dia raja orang Yehuda. Awalnya raja ini begitu setia kepada Tuhan. Dia begitu setia dan dia mengandalkan Tuhan. Dan dia mengalami berapa kali peperangan. Setiap kali peperangan dia selalu mengandalkan Tuhan. Setiap kali peperangan dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan beri dia kemenangan demi kemenangan, saudara. Dan ketika kerajaan itu menjadi besar, dia menjadi kuat, mulai dia tidak mengandalkan Tuhan, saudara. Kemenangan-kemenangan yang dia peroleh, itu yang membuat dia bersandar pada dirinya sendiri, saudara. Dia meninggalkan Tuhan, dia tidak mengandalkan Tuhan lagi. Ketika dia mau berperang dengan Raja Baisa, raja orang Israel saat itu, dia bukan datang ke Tuhan untuk meminta tolong, tapi dia datang ke Raja Aram, raja orang kafir, raja orang kafir yang tidak mengenal, yang menyembah berhala, saudara. Dia tidak datang ke Tuhan, tapi dia datang ke Raja Aram, saudara. Dan pada saat dia mengalami sakit parah, yang Tuhan izinkan itu terjadi, saudara. Pada saat dia mengalami sakit parah, dia juga tidak datang ke Tuhan. Tapi justru dia datang ke tabib-tabib, dukun-dukun, saudara. Saudara, sebetulnya apa yang terjadi pada Raja Asa ini untuk menjadi suatu peringatan buat saudara dan saya. Kalau kita memulainya dengan Tuhan, dalam Tuhan, kita juga akhiri dalam Tuhan, saudara ya. Kalau kita memulainya mengandalkan Tuhan, sampai akhir hidup kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, memang kebanyakan sifat manusia itu pada saat kita ada dalam keadaan di bawah, dalam keadaan sulit, seringkali kita terus berharap kepada Tuhan, memohon Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita berhasil, kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, kita lupa bahwa keberhasilan kita itu adalah datangnya dari Tuhan. Kita merasa bahwa keberhasilan kita itu karena atas dasar kehebatan kita sendiri. Itu sifat manusia seperti itu, saudara ya. Nah, Tuhan mau kita punya iman. Tuhan mau kita punya iman dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita dapat, segala sesuatu yang kita miliki, itu semua asalnya dari Tuhan, saudara. Kalau Tuhan izinkan kita hidup cukup, bahkan berkelebihan, pasti ada rencana Tuhan. Tuhan mau kita juga jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, saudara, Tuhan mau kita terus memiliki iman dan taat kepada Tuhan, saudara. Sehingga kalau kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh, saudara, maka iman itu menimbulkan suatu pengharapan. Ya. Jadi iman menolong kita untuk mendapatkan suatu pengharapan. Dan sedangkan pengharapan itu sendiri, itu yang membuat kita semakin beriman. Karena pengharapan itu adalah tujuan kita. Semakin kita punya pengharapan, semakin kita beriman. Dan iman kita itu menolong kita untuk memiliki suatu pengharapan, saudara. Dan kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, saudara. Ya, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita memiliki jaminan yang pasti di dalam Tuhan.
Kalau kita meletakkan hidup kita kepada Tuhan, kita membuka hati kita percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keselamatan itu menjadi bagian dari hidup kita, saudara. Itu jaminan Tuhan. Jadi percayalah, kalau kita berharap kepada Tuhan, itu pengharapan yang bukan yang sia-sia Tuhan. Karena Tuhan akan berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara, kita tahu Abraham. Abraham dikatakan adalah bapak orang beriman. Sebetulnya Abraham itu adalah orang biasa sama seperti kita. Tetapi yang membuat dia menjadi luar biasa karena imannya, saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke Roma 4 ayat yang ke-18a, enggak usah di dia katakan di situ Roma 4 ayat 18a. Ini yang Abraham katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, saudara. Lihat saudara, Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap dan percaya. Memang kenyataannya Abraham udah tua, saudara. Sudah umur 100 tahun. Sedang istrinya Sarah udah 90 tahun. Secara medis nggak mungkin mereka bisa punya keturunan. Tapi Abraham tetap percaya dan berharap. Karena dia tahu, kalau dia berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, saudara. Pada akhirnya Abraham memiliki keturunan, saudara. Ya, ada seorang anak muda. Tuhan perintahkan kepada anak muda ini untuk mendorong sebuah batu yang besar. Batu itu sangat besar. Dan Tuhan perintahkan kepada anak ini untuk mendorong batu itu sekuat tenaga. Ya, secara kasat mata, nggak mungkin dia bisa dorong batu itu. Jangankan batu itu bergeser, goyang aja enggak. Karena batu itu begitu besar. Mungkin 10 orang pun juga tidak akan goyang. Tapi Tuhan perintahkan kepada anak ini untuk mendorong batu itu dengan sekuat tenaga setiap hari. Lalu dia melakukannya. Dia melakukannya apa yang Tuhan perintahkan. Dia memiliki ketaatan. Dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan waktu berjalan terus akhirnya anak muda ini mulai berpikir, Tuhan, apakah yang saya kerjakan ini enggak sia-sia? Jangankan batu itu bergeser, goyang aja enggak, Tuhan. Lalu Tuhan katakan apa, saudara? Apa yang aku perintahkan tidak ada pernah yang sia-sia tuh. Ya. Lihat sekarang keadaan badanmu. Dulu kamu kurus, kering, gak bersemangat. Lihat sekarang kamu menjadi orang yang sehat, memiliki otot-otot, tangan-tanganmu memiliki otot, badanmu kekar, kakimu kekar. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu pasti ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, saudara ya. Tugas kita hanya taat, beriman dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Seandainya suatu saat batu itu didorong oleh anak ini dan batu itu bisa bergeser, saudara, ya. Itu bukan karena anak ini, saudara, tapi karena Tuhan yang menggeser batu ini, karena iman dan ketaatan anak ini. Ya. Jadi kalau kita sekarang saat ini kita mengharapkan sesuatu di tahun yang 2022, tentunya saudara memiliki suatu pengharapan. Setiap orang pasti memiliki suatu pengharapan. Karena ya, nah, saudara percayalah, saudara beriman kepada Tuhan. Apa yang saudara harapkan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti itu terjadi, saudara. Ya. Apa yang bagi manusia tidak mungkin, tidak bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita punya iman dan taat kepada Tuhan. Saudara tahu ada binatang lebah, saudara tahu ya, lebah ya. Lebah itu kan suka pada yang manis-manis. Ya, dulu waktu saya masih kecil saya ingat tuh ada gerobak yang suka jual es apa tuh ya, dorongan gitu es. Terus banyak lebahnya kan biasanya suka di tempat dia gula-gulanya itu banyak lebah ya. Saudara pernah lihat nggak lebah itu jatuh ke dalam sebuah cangkir atau sebuah gelas? Ya. Pada saat lebah itu jatuh ke dalam sebuah gelas, lebah itu pasti akan mati, saudara. Kenapa, saudara? Karena lebah itu melihat dengan mata yang ada di sampingnya. Ya. Dia nggak pernah melihat ke atas, saudara. Dia selalu melihat dengan mata apa yang ada di sampingnya. Dia selalu berusaha untuk keluar dari gelas itu, ya. Dengan mata yang ada di sampingnya, dia melihat sekeliling. Jadi dia muter-muter terus dalam gelas itu, saudara. Dia tidak pernah melihat ke atas, karena dia tidak bisa melihat ke atas, saudara. Padahal di atas masih ada harapan dan pertolongan, saudara. Ya pada akhirnya lebah itu akan mati karena kecapean. Ya. Yusuf, waktu saat dia dibuang ke dalam sumur yang kering, saudara. Dia kalau melihat sekeliling dia, pasti hanya ada tanah-tanah aja sekitar lingkaran tanah itu, saudara. Tapi dia melihat ke atas, masih ada sinar. Bahwa masih ada harapan, saudara. Dan kita tahu pada akhirnya Yusuf itu, walaupun dia harus mengalami
fitnahan, dia di penjara, tapi pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 yang berpengaruh di Mesir, saudara. Jadi saudara ya, seringkali kita pada saat kita jatuh, pada saat kita ada di bawah, saudara, pada saat kita memerlukan pertolongan, seringkali kita tuh seperti lebah ini, saudara. Kita hanya melihat orang-orang di sekitar kita aja. Kita hanya mengharap orang-orang, mengharap pertolongan dari si A, pertolongan dari si B. Kita hanya muter-muter aja di situ, saudara. Akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, aja tetap di situ aja, saudara. Saudara harus bisa melihat bahwa di atas ada pertolongan yang tidak terbatas. Ada tangan yang kuat yang dapat menolong saudara. Tinggal kita mau apa tidak, saudara. Seringkali manusia itu hanya mengandalkan hidup pada orang lain, berharap pada orang lain. Saudara, saya kasih tahu, kalau saudara berharap kepada manusia, saudara pasti kecewa. Pasti kecewa. Tapi kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Amin, saudara. Ya. Saudara, saya lihat suatu tayangan apa tuh, Master Yoyo. Itu ya, tahu Yoyo ya? Nah, gitu kan ya, saudara ya. Saya perhatikan saudara, Yoyo itu sebetulnya itu bagus buat kita, saudara. Ya. Coba kita lihat, saudara, lihat, kalau Yoyo itu dibuang ke bawah, dia naik lagi ke atas, dia lempar ke atas, dia balik lagi ke kanan, ke kiri, depan, belakang, dia balik lagi. Kenapa Yoyo itu bisa balik lagi, saudara? Karena ada tali yang menghubungkan itu kan. Jadi saya pikir ya, hidup kita ini seperti yoyo sebetulnya, saudara. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang level aja, biasa aja, saudara. Ya. Tapi yang penting, saudara, kita tuh terikat. Hidup kita tuh terikat kepada Tuhan, saudara. Seandainya pun kita jatuh ke bawah, saudara, Tuhan akan angkat kita lagi. Karena ada tali yang mengikat. Ya. Walaupun seringkali kita di atas, biasanya orang udah di atas suka lupa Tuhan. Tapi kita ada tali yang mengikat. Walaupun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Karena ada tali Tuhan itu, saudara. Ya. Jadi ini ilustrasi yang bagus sebetulnya yoyo ini, saudara ya. Dan saudara bayangkan, kalau seandainya tali itu putus, kemana yoyo itu pergi? Dia pasti ke bawah, jatuh kan. Dan tidak akan pernah naik lagi, saudara. Ya. Jadi pesan Natal tahun ini, saudara. Ya. Hidup kita terus kita mengandalkan Tuhan. Kita tahu kebaikan Tuhan kepada kita. Dan kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena manusia itu memiliki keterbatasan, saudara. Kita memiliki keterbatasan. Kita harus mutlak mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mau berhasil di tahun 2022 ini tuh, saudara, marilah, saudara ya. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, nanti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Karena kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang perkasa. Tuhan itu dapat melakukan segala perkara, apapun yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Kita memasuki tahun yang baru, 2022. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Badai apa yang akan menimpa kita. Tetapi satu hal yang pasti, saudara, masalah itu tidak akan pernah lepas dari kita. Ya, kita pasti akan menghadapi setiap masalah badai. Saya tidak tahu badai apa yang akan menghadapi saudara, badai apa yang menghadapi saya. Tetapi kita pasti akan menghadapi segala masalah. Oleh karena itu pastikan, saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Pesan Natal tahun ini, kita harus menjadi orang yang tangguh, yang kuat. Resilient. Kita bangkit dari keterpurukan. Kita bangkit. Karena kita tahun ini adalah the year of glory. Tahun kemuliaan, saudara. Dan kita percaya bersama Tuhan kita pasti cakap melakukan segala sesuatu. Dan bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Karena segala perkara kita dapat lakukan. Karena Dia yang ada di dalam kita. Saudara, saya tidak panjang-panjang karena masih banyak acara hari ini. Ya, cuman pesan saya sebagai gembala di Glow FC Bali ini, saudara, saya minta saudara jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita andalkan Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan. Dia sudah mau datang ke dunia sebagai manusia untuk menolong saudara. Dan saat Dia naik ke surga, Dia tidak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia berikan rohnya, roh Allah, roh kudus untuk menolong kita. Marilah kita berjalan bersama Roh Kudus ini, saudara, yang terus akan memimpin kita. Sehingga kita bisa melewati tahun 2022 ini. Apapun badai, apapun yang menimpa kita, kita sanggup melakukan segala perkara. Karena Dia yang ada di dalam diri kita. Sebagai penutup, saudara, saya sebagai gembala di Glow FC Bali bersama istri saya Yanti dan bersama anak-anak saya, cucu mantu saya mengucapkan selamat hari Natal 2021, selamat tahun baru 2022. Saya kiranya di tahun-tahun yang baru penyertaan Tuhan terus menyertai hidup kita semua. Kita akan keluar menjadi sebagai pemenang. Ya, selama kita terus mengandalkan Tuhan, hidup kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saya mohon lampu boleh dimatikan.
saudara kita bangkit berdiri. Kita nyalakan lilin yang ada di tangan kita. Mari saudara kita satukan hati kita dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Pada hari ini adalah hari yang bersuka cita. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia meninggalkan segala atribut kemewahannya hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, bukankah kasih Allah begitu besar? Saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Lilin yang kita nyalakan ini saudara, sebagai lambang terang. Dia datang ke dunia sebagai terang saudara. Kita lihat lilin ini saudara. Lilin itu adalah penuh dengan pengorbanan. Walaupun dia bentuknya berubah meleleh, tapi dia tetap menerangi sekitarnya saudara. Seharusnya hidup kita juga seperti lilin, bisa menerangi orang-orang di sekitar hidup kita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Karena kita tahu Tuhan begitu baik kepada saudara dan saya. Kebaikan Tuhan boleh kita balas dengan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Menyenangkan hati Tuhan. Yang membuat Tuhan menjadi senang adalah Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa, saudara. Itulah keinginan Tuhan, saudara. Marilah kita, kalau kita mau membalas kebaikan Tuhan, mari kita lakukan apa yang menjadi amanat agung Tuhan untuk menjadikan segala bangsa murid kita. Tuhan akan memberi kemampuan dan keberanian kepada kita untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Saudara ada di Pulau Bali ini saudara, bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang menempatkan saudara di Pulau Bali ini. Karena ada rencana Tuhan, supaya hidup saudara menjadi terang. Terang di sekitar saudara, baik saudara ada di rumah, baik saudara ada di kantor, dimanapun juga, di tempat pekerjaan, di sekolah, dimanapun juga, hidup saudara harus menjadi terang. Sehingga nama Yesus dipermuliakan. Kita rindu setiap lutut akan berteluk, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami bisa memperingati Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbanan yang begitu besar. Terima kasih Bapa, biarlah kami tetap setia Tuhan. Kami tetap mengikuti Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah Tuhan menukarkan Engkau dengan apapun juga Tuhan. Karena kami tahu anugerah terbesar dalam hidup kami pada saat kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah jaminan keselamatan kita saudara. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk menjalani hidup perjuangan di tahun 2022. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka. Biarkan mereka punya hati yang terus mengandalkan Engkau Tuhan. Sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun demi tahun dengan penuh kemenangan. Karena kami tahu bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami oleskan semua doa-doa kami hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan diberkati kesaksian pujian dan tarian dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat anak-anak. Tuhan, hari ini kesempatan untuk para bapak-bapak untuk boleh menampilkan yang terbaik hari ini. Siap-siap bapak-bapak ya untuk boleh maju ke depan. Kita rayakan Natal kita hari ini dengan puji-pujian. Haleluya.
cek, cek. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Merry Christmas. Merry Christmas. Masih ucapan toh? Haleluya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, namanya besar. Haleluya. Sekarang saya undang ibu-ibunya untuk boleh maju ke depan. Haleluya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pujian kita hari ini. Haleluya. Ayo ibu-ibu semuanya. Kita di sini. Kita di sini. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad,
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas and Happy New Year. Oh, haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya, ibu-ibu yang luar biasa. Tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita akan akhiri ibadah Natal kita hari ini. Saya undang Bapak Gembala untuk boleh maju ke depan. Kita akhiri ibadah kita berdoa. Mari saudara kita bangkit. Mari saudara kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Saudara, ada sukacita pada pagi hari ini, saudara. Amin. Haleluya. Tadi persembahan dari bapak-bapak dan ibu-ibu GBI Glow, Fellowship Center Bali dan juga anak-anak sekolah minggu. Kiranya berkenan buat saudara semua. Amin, saudara. Baiklah, mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih segala kebaikan dan kasih Tuhan. Sehingga kami boleh melaksanakan ibadah perayaan Natal pada hari ini, Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan sehingga acara ini boleh berakhir dengan baik, Tuhan. Kami juga sebelum mengakhiri ibadah ini kami mau masuk dalam doa syafaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan. Memasuki tahun yang baru, biarlah Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi, Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Tuhan berikan pengertian yang hikmat kepada Pak Jokowi, Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar, Tuhan. Bangsa yang diberkati, Tuhan.
Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di bangsa, di negara Indonesia ini Tuhan, kami boleh terus berdoa Tuhan. Terus berdoa untuk mendukung kepemimpinan Bapak Jokowi Tuhan. Kiranya berkat terus penyertaan Bapak Presiden Jokowi bersama wakilnya Pak Maruf Amin dan seluruh jajaran yang ada di bawah semua serta dalam penyertaan Tuhan. Diberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan kalau kami juga ada di Pulau Bali saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di sini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi karena rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau telah begitu baik mengasihi kami. Kami akan membalas kebaikan-Mu Tuhan. Di tahun 2022 Tuhan, kami tidak mau main-main lagi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Untuk kami boleh menjadi terang, menjadi garam Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Beri kami kemampuan Tuhan dan keberanian untuk melangkah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir atau saat ini sedang kurang enak badan atau sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kalau kami punya iman percaya kepadamu Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau sembuhkan segala sakit, penyakit, apapun juga sakit kami Tuhan. Dengan iman kami percaya Tuhan, maka itu terjadi Tuhan. Karena pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada pernah yang sia-sia Tuhan. Ada pengharapan yang pasti. Karena Engkau memberikan yang terbaik buat anak-anak yang Kau kasih. Bukankah kami adalah biji mata-Mu Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang mengalami ekonomi Tuhan, kekurangan ekonomi ataupun mengalami hal-hal yang lain Tuhan. Kami percaya setiap orang yang mengharapkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, Tuhan tidak akan pernah permalukan Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Di tahun yang baru ini Tuhan akan buka jalan. Sehingga kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena kami tahu bersama Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lain ya Tuhan pada hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah syukur kami ini kepadamu Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan akan terus menyertai kami Tuhan. Dan untuk saudara-saudara kami juga sedang berlibur saat ini. Tuhan berikan satu sukacita yang besar kepada mereka Tuhan. Tuhan lindungi liburan mereka dan tibakan mereka kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, kekasih-kekasih Kristus, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhan ialah yang menyertai kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Percayalah saudara. Tuhan akan membuat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terimalah berkat saudara yang dikasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan
dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Saya ucapkan selamat berlibur untuk yang sedang berlibur. Haleluya.